Sendiri dulu Pak ya. Siap-siapin dulu aja. Bahan. Mantap tuh bro hasil sesi wawancaranya. Mungkin diperkenalkan dulu mantan KPD kapan, di mana Bang? Tidak. Oke. Pak, kalau mau. Oke. Kartu nama. Iya. Dari mantan KPD. Kalau mau ngambil statementnya. Ya, tanya jawab. Perkenalkan, saya Ahmad Hambali Huta Suhud. Kebetulan saya memahami permasalahan ini karena saya pernah menjadi komisionir Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tahun 2008 sampai 2012. Ya, permasalahan seperti ini nggak akan pernah tuntas jika tidak ada orang-orang seperti Pak Andi yang akan menggebrak untuk penegakan hukumnya. Karena seperti benang kusut ini permasalahan terkait dengan penyiaran. Ini saya katakan penyiaran. Ya, frekuensi kan punya negara sebenarnya kan. Nah, ini harus benar-benar ya orang-orang yang seberani Pak Andi Kusuma. Makanya pada saat ketemu tadi, ini baru ketemu tadi malam kita sharing, saya langsung menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak benar di dalam pemakaian tiang listrik. Ini sebenarnya hal simpel, pemakaian tiang listrik kan. Tetapi di dalam ini banyak rentetan permasalahan yang harus dibongkar sebenarnya. Nah, inilah tugas dari seperti Pak Adi bilang, kami ini kebetulan saya lawyer juga. Bagaimana cara mengungkap banyak undang-undang ataupun dugaan pelanggaran hukum tadi terkait undang-undang penyiaran, terkait hak cipta, terkait tidak adanya izin segala macamnya. Ini nanti kami akan petakan mana yang harus dimunculkan. Yang muncul sekarang adalah permasalahan pemakaian tiang listrik yang dianggap ilegal. Itu punya negara. Memakai tiang listrik dengan konten ataupun produk yang dianggap ilegal, ini perlu pembuktian. Makanya pada saat ini berita heboh, saya hanya membaca sekilas di media kok ada berita 8 TV kabel digunting segala macam. Saya langsung dalamin, saya langsung cari tahu ini apa permasalahannya. Langsung saya namanya secara berpartner kita tahu Pak Andi siapa. Saya cari informasi apa yang sudah dilakukan Pak Andi ini adalah saya anggap ya sebagai orang yang paham di dunia penyiaran di Undang-Undang 32 tahun 2002, ini adalah suatu yang harus memang benar-benar dilakukan. Pasti akan banyak rintangan dan tantangannya. Baru dimunculkan langsung Pak Andi mau dilaporkan. Ini kan kita harus komprehensif menilainya, dilaporkan atas nama apa? Ternyata di blow up atas nama sebagai eksekutor, pengacara sebagai eksekutor. Itu nggak benar, yang ada mendampingin kliennya, pemberi kuasa adalah mendamping untuk melakukan tindakan. Tindakan itu bisa berupa pemutusan atau apapun itu. Jadi untuk sementara ini ya saya anggap ini sesuatu yang memang harus benar-benar dari semua untuk dilawan tindakan-tindakan yang melanggar hukum di dalam terutama undang-undang penyiaran maupun pemakaian daripada tiang listrik tersebut. Mungkin dari saya peroleh seperti itu supaya lebih hidup, mungkin ada tanya jawab. Pak Mali, siapa? Sampai sejauh mana perizinan TV kabel ini kalau di KPI? Kalau KPI itu kan ada pertama izin prinsip, ya kan itu izin sementara. Nah, ini dari awal izin prinsip ini mereka nggak boleh beriklan sebenarnya. Yang kedua izin prinsip penyiaran, ini izin permanen, ini ada masa waktunya juga. Saya agak lupa 3 tahun atau 5 tahun ya, tapi ini diulang kembali ya. Nah, di dalam ini juga ada sebelum muncul ini sangat selektif untuk memunculkan adanya izin prinsip penyiaran. Ada tadi terkait teknis ataupun alat-alat yang digunakan harus berstandar yang bersertifikasi, ya nggak sembarangan itu. Karena saya juga pernah memberi izin RCTI, Metro TV segala macam pada saat mereka buka penyiaran di Medan. Jadi saya paham betul. Nah, terkait TV kabel ini sebenarnya kita harus mendalami lebih lanjut. Terutama ini untuk di Batam peran Balmon. Balmon jangan tutup mata terhadap permasalahan ini. Balai monitoring. Semua KPI ini hanya ada batasnya hanya untuk memberi perizinan saja administratif. Pada saat IPP ini ada, Balmon harus turun tangan terutama terkait masalah tadi ada tiang listrik dipakai oleh kabel-kabel segala macam. Ini sebenarnya yang harus melakukan tindakan adalah Balai monitoring di bawah Kominfo ataupun di bawah Kementerian Kominfo. Sementara itu Pak. Berarti selama ini Balmon itu tutup mata ya Pak? Tutup mata atau gimana? Ya ini kita cari tahu Ya kalau kita lihat ini kenapa baru dikatakanlah dimuncul Pak Adi kok pada heboh semua. Ke saya juga menanyakan gimana ya. Kalau boleh tahu Pak, Balmon ini perwakilannya di GIPRI di mana?
Dulu setahu saya di Sikupang, mau arah ke rumah sakit sebelah kanan tuh Bali Monitoring, di bawah Kementerian Kominfo. Ini bersinergi semua. Kalau hanya KPI ini saya kira adalah komisi yang saya anggap ya, karena saya pernah dalam komisi yang mandul juga, nggak bisa melakukan eksekusi, nggak bisa melakukan sesuatu, hanya sebatas setelah mereka temukan ada pihak lain yang bisa mengeksekusi. Tapi kalau Pak Andi bilang tadi untuk memutus tuh nggak ada di ranah KPI, karena memang komisi ini hanya untuk kebutuhan suatu negara, adanya suatu pengawasan terhadap penyiaran. Nah, seperti itu aja Pak. Ada pihak-pihak lain yang mempunyai kekuatan untuk melakukan eksekusi terhadap temuan yang dianggap tadi diduga menyalahi peraturan dan perizinan. Nah, jadi kalau dibilang Pak Andi bilang tadi KPI Kepri ya menyatakan ini legal, saya setuju di situ. Ya legal dalam hal IP ataupun izin prinsip. Tetapi setelah ini kan ada perizinan lain sebenarnya. Dia kerjasama dengan PLN misalnya untuk memakai tiang listrik kepunyaan negara ini, bagaimana perjanjian segala macamnya. Apakah uang kontrak ini masuk ke negara atau ke oknum? Ini kan perlu kajian lebih lanjut. Nah, ya kalau berbicara hukum ya orang hukum itu harus detail mendalamin, nggak hanya sembarangan memunculkan suatu permasalahan. Terus Pak, Oke. ini abang ini, Kalau saya nanya, uangnya itu nyangkut kemana selama ini? Uang sewa-sewa yang listrik. ya saya berharap ya kawan enggak, ini enggak, Kenapa nggak nyangkut ke bukan, ini kan kawan-kawan media lebih paham kan, nah kemananya. Kalau 303 masih nyangkut ke kita ya kan? Ini ada Tidak. Kantor KPI sekarang gimana? di Tanjung Pinang ya, karena dia Itu jadi permasalahan orang sama makanya. Itu butuh ongkos mahal, Siap, Pak. siap. Belum lagi minyak. Kan bisa via HP, video call. Nanti boleh minta nomor kontaknya Pak. Cari aja nanti bang.